Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengoperasikan aplikasi Myop. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Myopnya. Setelah kita klik aplikasi Myop itu akan muncul tampilan home layout Myop itu seperti ini. Fungsi open di sini berfungsi untuk membuka file yang sudah kita buat. Karena kita belum mempunyai file Myop tersebut, jadi kita klik create di sini untuk membuat aplikasi Myop itu. Klik saja, kemudian ada kolom introduction di sini. Setelah kita membaca isi dari introduction ini, kemudian klik saja next. Setelah kita klik next, ini adalah kolom untuk mengisi data dari perusahaan kita. Pada kolom serial number di atas ini kita biarkan saja kosong seperti itu, kemudian kita langsung saja masuk ke company name. Company name di sini adalah kita isikan dengan nama perusahaan kita. Saya kasih contoh seperti itu. Kemudian pada kolom APN ini kita biarkan saja, dan di kolom address ini maksudnya adalah kita mengisikan alamat dari perusahaan kita. Saya kasih contoh SMP 5 Parahyangan. Kemudian di kolom phone number ini adalah kita masukkan nomor telepon dari perusahaan kita. Ada nomornya. Kemudian fax number ini, jika di perusahaan kalian ada nomor faxnya, masukkan saja. Kalau misalkan tidak ada, kita boleh kosongkan. Dan juga email address di sini kita masukkan emailnya kita. Ya. Jadi di kolom ini itu ada syaratnya yang harus terisi, yaitu nama dari perusahaan itu. Kenapa bisa namanya itu? Karena ada required field itu dengan tanda bintang kecil ini, itu adalah kolom nama. Jadi yang ada tanda bintang ini, kolom tersebut harus terisi. Maksudnya seperti itu. Jika sudah terisi, kita klik next saja. Ya, di kolom accounting information di sini itu maksudnya adalah kita mengisi bulan-bulan penutupan bukunya atau bulan pembuatan perusahaan tersebut. Seperti contoh, di sini ada kolom current financial year. Maksudnya kolom current financial year itu adalah kita memilih tahun dibuatnya, kapan tahun dibuatnya. Contoh sekarang tahun 2018. Kemudian kolom berikutnya adalah last month of financial year. Itu adalah kapan bulan penutupan buku. Kapan bulan penutupan buku perusahaan kita. Kita kasih contoh Juni. Setelah itu kolom conversion month ini diisi adalah kolom dimana kita membuat perusahaan tersebut. Jadi misalkan kita membuat perusahaan ini itu bulan Januari, kita isikan saja Januari. Kemudian di kolom number of accounting period ini kita biarkan saja 12, karena 12 di sini dimaksud dengan 12 bulan. Setelah terisi, kita klik saja next. Kemudian terbuka kolom seperti ini, yaitu maksudnya adalah apakah benar data-data yang tadi sudah Anda isikan. Intinya seperti itu. Jika Anda sudah merasa benar, klik saja next. Kemudian masuk ke kolom berikutnya, yaitu account list. Di kolom account list ini kita memilih
yang ketiga. Nah, setelah kita memilih yang ketiga, kita klik next saja. Kenapa tadi pada kolom account list itu kita memilih bagian yang ketiga? Karena itu kita akan mengisikan nama-nama akunnya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita menggunakan pilihan yang ketiga. Kemudian masuk ke company filenya. Di dalam company file ini kita akan mengatur di mana file Mayop kita itu disimpan. Nah, contoh di sini itu saya menyimpan file Mayop saya itu di dalam directory C, kemudian di folder Mayop 18ed. Nah, itu file Mayop saya tersimpan di file directory tersebut. Jika file directory itu sudah sesuai dengan keinginan kalian, maka klik saja next. Kemudian tunggulah beberapa saat, akan muncul conclusionnya itu ini ya, congratulations, tandanya sudah berhasil, selamat, Anda sudah berhasil membuat filenya. Kemudian kolom ini klik saja comment center. Ya, tadi kita sudah berhasil membuat bagaimana caranya membuat file menggunakan Mayop. Karena kita sudah berhasil membuat file dengan Mayop, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang saya akan memperagakan gimana caranya membuat nama-nama akunnya yang ada di file Mayop tersebut. Langkah pertamanya itu kita pilih kolom account ini nih, kolom account ini kita klik saja. Kemudian kita klik account list yang ada di sini. Ya, setelah muncul nama-nama akun di sini, caranya untuk membuat nama akunnya itu langkah pertama kita klik new. Akan muncul kolom seperti ini. Kemudian jika kita ingin membuat header accountnya, kita klik header account. Kemudian kita isikan account numbernya itu sesuai dengan standar nama akunnya. Saya kasih contoh 1000. Kemudian klik saja tab untuk memberi nama account name-nya. Saya kasih contoh di sini aset. Kemudian jika sudah sesuai, klik saja OK. Maka akan muncul di account list-nya. Kemudian setelah membuat header, kita harus membuat detail account-nya. Kita klik saja new, kemudian kita pilih detail account di sini. Sama seperti kita membuat header tadi, kita isikan account numbernya. Contoh 300. Ya, setelah selesai memberi account numbernya, kita isikan account name-nya dengan cara klik tab, kemudian kasih contoh, isikan saja nama akunnya di account name ini. Saya hanya memberi contoh ya. Isikan saja sesuai dengan standar prosedur dari nama-nama akunnya. Jika sudah, klik saja OK. Maka yang tadi kita buat di sini tertera di account list-nya. Kemudian jangan lupa di bagian kolom account type ini juga kita harus mengisi sesuai dengan akunnya. Misalkan pas itu masuk ke bagian fixed asset atau bank atau account receivable. Saya kasih contoh di sini sebagai bank. Nama kasnya saya ubah menjadi bank. Kemudian klik OK. Itu tadi bagaimana caranya mengisi header account dan juga cara untuk mengisi detail accountnya. Jika kalian ingin mengisikan di bagian aset atau isi di bagian liability, klik saja tab-tab ini, kemudian klik new. Maka akan otomatis langsung masuk account tabnya sesuai dengan tab yang tadi kalian buat. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita
mengisikan semua nama-nama akun itu, kita harus mengisi text code-nya. Bagaimana cara membuat text code itu? Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu klik list. Setelah itu ada kolom text code. Di sini kita klik saja text code, maka akan muncul seperti ini. Setelah muncul semuanya, kita hapus saja semua akun ini kecuali GST dan juga NT. GST ini dan juga NT ini GST yang ini, maaf, GST. Kita lihat kodenya itu GST dan juga NT. Selain itu kita hapus saja. Bagaimana cara menghapusnya? Contoh, saya akan mencontohkan menghapus ABN ini. Klik akunnya, kemudian klik edit, delete text code. Lakukan berulang-ulang. Sisakan GST dan NT. Kemudian jika sudah tersisa dua ini, kita edit pada GST itu dan kita ganti nama akunnya menjadi PPN. Kita double klik saja, kemudian di deskripsi ini kita ganti menjadi PPN. Text code-nya ini kita ubah GST tadi PPN. Text tab-nya kita tetap samakan saja, kemudian kita isikan di red. Kolom red ini kita isikan 10 sesuai dengan pajak PPN di Indonesia itu 10%. Setelah itu kita harus link akunnya dari GST itu ubah menjadi PPN keluaran dan PPN masukan. Karena kita di nama akun itu belum ada PPN masukan dan PPN keluaran, kita buat terlebih dahulu dengan cara klik anak panah yang ada di sini di bagian kolom link account for text collect, itu kita link dengan PPN keluaran. Klik saja anak panahnya. Karena di sini belum ada, kita harus buat, yaitu PPN keluaran. Kemudian klik saja ini. Setelah itu kita masukkan nomor akun yang sesuai dengan standar dan juga kita isikan namanya PPN keluaran. Di sini akun numbernya saya isikan tidak sesuai dengan standar karena hanya contoh ya. Karena jika kita isikan sesuai dengan standar tadi belum menghapus semua nama akunnya, jadi mungkin terduplikat. Jadi agar tidak terduplikat saya isikan sembarang. Kemudian akun name ini kita isikan PPN keluaran. Jika sudah sesuai kita klik saja OK. Kemudian kita klik anak panah ini lagi dan kita pilih PPN keluaran yang tadi sudah kita buat. Kita cari ya, ada di sini. Kemudian untuk memilihnya kita klik use account, maka akan otomatis terganti PPN keluaran. Kemudian kolom link account for text type itu kita ganti dengan PPN masukan. Caranya sama seperti PPN keluaran. Kita klik anak panahnya, kemudian kita klik new, kemudian kita masukkan akun numbernya dan kita isikan namanya yaitu PPN masukan dan klik OK. Kita klik anak panahnya lagi dan kita cari PPN masukan.
Jika VPN keluaran dan VPN masukan sudah terisi di sini, kita klik saja OK. Maka text code yang tadi sudah berhasil kita buat. Dan langkah selanjutnya kita double klik kolom NT yang tadi sudah dibuat. VPN masukan dan VPN keluarannya itu kita masukkan juga di link akun ini. Karena tadi kita sudah membuat VPN masukan dan VPN keluaran, kita sekarang hanya nge-link saja. Kita cari VPN keluaran, kita use account, kemudian anak panah yang kedua kita pilih VPN masukan, kemudian kita klik use account. Setelah NT sudah terlink, kita klik saja OK. Dan text code-nya berhasil kita buat, yaitu NT dan VPN itu tadi sudah berhasil kita set. Kemudian kita klik close. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita membuat text code, kita harus menghapus semua nama-nama akun yang menggunakan bahasa Inggris ini sesuai dengan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Kita harus hapus dulu nama-nama akun yang menggunakan bahasa Inggris ini agar saat kita membuat nama akun menggunakan bahasa Indonesia itu tidak terduplikat kode akunnya. Cara menghapusnya itu simple, kita klik saja nama akun yang ingin kita hapus. Contoh general check account ini, kita double klik, kemudian muncul seperti ini. Kita masuk ke kolom edit, kemudian kita pilih delete account. Kita tidak bisa menghapus akun ini karena akun ini terlink dengan akun yang lain. Caranya, masuk ke nama akun ini, kemudian kita masuk ke kolom detail, dan di kolom detail ini ternyata terlink dengan custom receipt dan paying billing stub payroll check. Bagaimana cara menghapusnya? Kita klik saja anak panahnya di sini, kemudian di bagian trade debtors dan general check account ini kita pilih anak panahnya, kemudian kita pilih dengan nama akun yang sudah kita buat tadi sesuai dengan standarnya, yaitu di sini saya sudah membuat akun bank. Kita klik saja, dengan trade debtornya juga kita pilih ke bank. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian kita coba lagi apakah sudah bisa dihapus. Ternyata belum bisa dihapus. Kita masuk lagi ke anak itu, kemudian kita pilih lagi sampai akun ini bisa terhapus. Kita coba lagi, ternyata masih belum bisa. Kita lakukan cara yang tadi, pilih lagi ke bank, biar OK saja. Ya, di sini sudah tertera unlink. Jika nama akun itu sudah terunlink, harusnya akun itu bisa dihapus. Kita coba untuk menghapus, edit, kemudian kita klik delete account. Ya, ternyata sudah bisa dihapus. Bagaimana cara membedakan akun yang terlink dan akun yang belum terlink? Caranya itu kita lihat di kolom link. Jika akun itu sudah terlink, maka akan ada tanda centang di sini. Nah, jika akun itu tidak terlink, maka tidak ada tanda centangnya. Contoh akun yang tidak terlink ini pasti akan lebih mudah kita hapus karena akun tersebut tidak terlink kemana-mana. Sedangkan akun yang sudah terlink ini kita tidak bisa hapus langsung, tapi kita harus masuk ke detail yang tadi sudah kita coba. Seperti ini contohnya. Ya, setelah sudah terdeteksi unlink, baru kita masuk delete account, pasti akan terhapus.
itu adalah tutorial bagaimana caranya kita menghapus nama akun. Setelah semua nama akun tadi sudah dihapus, kalian tinggal menambahkan akun-akun sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan keinginan perusahaan kalian yang tertera di kolom aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Itu sesuai dengan standar dan nama akun yang sudah ada